Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita kembali pada pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, before study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hari ini kita akan belajar tentang faktor suatu bilangan. Apa faktor suatu bilangan itu? Faktor suatu bilangan merupakan suatu bilangan yang membagi bilangan lain menghasilkan bilangan asli. Ya, apa itu bilangan asli? Jadi, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan angka selanjutnya didapat dengan menambah 1 dari bilangan semula. Contoh bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Jadi, faktor suatu bilangan itu menghasilkan bilangan asli ya. Baik yang membaginya dan hasilnya adalah bilangan asli. Untuk mempermudah materi, mari kita berlatih soal. Ya. Misalkan ada contoh soalnya, tentukan faktor dari 12. Nah, sebenarnya kalau anak-anak sudah menghafal perkalian, terutama perkalian 1 sampai 10, ini materinya sangat mudah ya. Kita coba. Nah, karena ini menentukan faktor dari 12, jadi 12 dibagi 1 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, misalkan di antara anak-anak ada yang bertanya, kenapa Bu tidak ada 12 dibagi 5? Nah, karena ketika 12 dibagi 5 hasilnya akan menghasilkan pecahan atau bilangan desimal ya. Karena ini menentukan faktor yang menghasilkan bilangan asli. Jadi kita cari pembaginya dan hasilnya bilangan asli ya. Nah, kemudian langsung 12 dibagi 12 jadi adalah 1 ya. Ini yang 7, 8, 9, 10, 11 tidak digunakan karena menghasilkan bilangan atau pecahan atau desimal ya. Nah, jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ini adalah faktor dari 12 ya. Kita coba lagi dengan contoh yang lain. Ya, masih contoh soal. Sekarang tentukan faktor dari
24. Kita coba jawab. Faktor dari 24 seperti tadi, kita bagi 24 bagi 1 adalah 24. Kemudian 24 dibagi 2 adalah 12. 24 bagi 3 adalah 8. 24 bagi 4 adalah 6. 24 bagi 6 adalah 4. 24 dibagi 8 adalah 3. 24 dibagi 12 adalah 2, dan 24 dibagi 24 adalah 1. Seperti tadi ya, kenapa angka misalkan 5, 7, 9, 10, 11 itu tidak digunakan karena menghasilkan bilangan pecahan atau desimal, jadi tidak digunakan. Nanti anak-anak mencarinya yang bilangan asli. Mudah ya? Nah, hasilnya adalah, jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 ya. Diambil dari ini ya, yang sudah dibagi dari pembagi yang anak-anak semua bagi tersebut ya. Kita coba lagi. Masih contoh soal. Sekarang tentukan faktor dari 30. Ini sangat mudah juga ya. Apalagi yang sudah hafal perkaliannya, sangat mudah. Jadi seperti tadi, 30 dibagi 1 ya, 30 dibagi 2, 30 dibagi 3, 30 dibagi 5. Nah, langsung ke 5 ya, karena tadi 30 dibagi 4 itu hasilnya tidak akan menghasilkan bilangan asli ya. Kemudian 30 dibagi 6, 30 dibagi 10, 30 dibagi 15, dan 30 dibagi 30 hasilnya 1. Ini menghasilkan bilangan asli semua ya. Jadi faktor dari 30 adalah ya, mohon maaf, maksudnya ini 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sekarang kita cari kelipatan suatu bilangan. Ya, kelipatan suatu bilangan sebenarnya hampir sama ya dengan faktor. Ya, dengan faktor, perhatikannya sebenarnya ini hampir sama. Kita perhatikan, pengertian kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Kalau ini ya, bilangan asli ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kelipatan suatu bilangan yaitu hasil perkalian. Ya, hasil perkalian. Kalau tadi, kalau faktor suatu bilangan itu hasil pembagian, kalau kelipatan itu hasil perkalian. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi dengan contoh soal. Di sini kelipatan 4 ya. Cari kelipatan 4. Nah, ini sangat mudah, apalagi yang perkaliannya sudah hafal ya. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Dan 4 dikali 4, 16. 5 kali 4, 20. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya, mau dilanjutkan boleh. 5 kali 4, 6 kali 4 itu menghasilkan kelipatan 4. Nah, jadi kelipatan 4 adalah nih, ini kelipatan 4 itu hasil kali. Ya, ini 4, 8, 12, 16, dan 20 ya.
dan seterusnya maksudnya ya. Tergantung permintaan soal ya. Kalau misalkan soalnya meminta misalkan kelipatan 4 sampai 20, berarti dari 4 sampai 16 gitu ya, tergantung soal. Kalau misalkan mintanya banyak tak terhingga, boleh menggunakan dan seterusnya. Seperti kalau ditulis di jawaban seperti ini ya, boleh dengan titik 3. Jadi kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kalau pertanyaannya tidak dibatasi ya. Nah, kita coba lagi dengan pertanyaan atau contoh soal yang lainnya ya. Oh iya, untuk kelipatan 4 ternyata bisa dengan menggunakan garis bilangan. Untuk mempermudah anak-anak, boleh dengan menggunakan garis bilangan. Nah, perhatikan. Nah, ini ibu membuat garis bilangan. Nah, karena ini kelipatan 4, berarti kelipatan 4 ini 4. Ya, loncat 4 ya. Loncat 4. 4, 8, 12, 16 dan 20 ini dan seterusnya ya. Kalau tidak dibatasi, ini adalah loncat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. Jadi 4, 8, 12, 16 dan 20 ya. Kita lanjutkan dengan soal yang lain. Nah, ini sama ya. Kelipatan 6 sekarang, perhatikan sama seperti tadi ya. Kelipatan 6, 1 dikali 6 ya, 2 dikali 6 nih, anak-anak sudah pintar semua ya. Nah, 3 dikali 6, 4 kali 6 dan seterusnya ya. Jadi perhatikan kelipatan 6 adalah 6, 12, 16, 24 dan seterusnya. Mudah ya, sama saja seperti tadi. Ibu juga coba buatkan dengan garis bilangan seperti tadi. Ini loncat 6 ya. 6, 12, 18, 24 dan seterusnya ya. Ini loncat 6. 6 ya. 6. Jadi 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Ya. Coba lagi. Misalkan ini ada soalnya, tentukan kelipatan 5 antara 20 dan 60. Nah, ini ditentukan ya, antara 20 dan 60. Kita coba jawab ya. Nah, kelipatan 5 antara 20 dan 60 adalah, bisa ya, kelipatan 5 itu adalah 5, 10, 15, 20. Ya, itu udah tahu ya semuanya. Itu perkalian 5 sama. Nah, karena ini diminta ada antara, berarti jawabannya adalah 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan 55. Jadi antara ini adalah tengah-tengah ya, di antara 20 dan 60. Jadi jawabannya ini ya, 20, 30, 35, 40, 45, 50 dan 55 ya. Materinya mudah ya. Coba difahami lagi ya, contoh soalnya, dicoba lagi dengan soal-soal yang lain. Insya Allah kalian semangat, insya Allah paham ya. Semangat terus, meskipun belajar dari rumah tidak menghalangi untuk kalian tambah pintar, tambah hebat, sukses selalu ya. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.